Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Siti Kapiati, calon guru penggerak dari SMP Negeri Dongeng Kabupaten Pasuruan. Nah, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, anak ibaratnya kertas kosong, sehingga guru memiliki kendali penuh atas perkembangan dan pendidikan anak. Yang kedua, teacher center learning. Di sini maksudnya guru dominan, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Dan yang terakhir yaitu mengenai sumber belajar. Selama ini sumber pembelajaran terbatas pada apa yang tertuang dalam buku dan pengetahuan guru itu saja. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya pelajari modul ini? Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sehingga yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidik itu menuntun dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat anak. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi kesatuan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Jadi yang tadinya berpusat pada guru, nah sekarang saya sudah berubah pikiran bahwa sebenarnya pembelajaran yang benar adalah yang berpusat pada anak. Karena setiap anak itu sebenarnya unik dan istimewa. Dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harusnya menyenangkan dan memerdekakan anak-anak. Yang terakhir yang berubah dari pemikiran saya yaitu bahwa pendidik sebagai pamong, sehingga memposisikan diri sebagai orang tua kandung murid. Dalam arti pendidik dan murid ibaratnya keluarga. Jadi biar hubungan antara pendidik dan murid itu seharusnya lebih akrab lagi, layaknya anggota keluarga gitu. Jadi anak biar merasa tidak terbebani, merasa lebih leluasa, bisa menyampaikan keluh kesahnya terhadap apa yang terjadi pada dirinya, sehingga guru bisa mengontrol perubahan yang ada pada anak, perilaku pada anak, terutama budi pekertinya. Nah, setelah itu, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya lakukan adalah desain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi yang sebelumnya berpusat pada guru, sekarang sudah berpusat pada siswa gitu. Yang kedua, di sini saya berusaha untuk menerapkan penanaman budi pekerti dan pembiasaan dalam memberikan pilihan, bukan perintah kepada siswa. Jadi jangan perintah siswa, akan anak-anak itu disuruh memilih sendiri mana kira-kira budi pekerti yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi anak biar bisa berpikir, bisa membedakan. Kemudian yang ketiga yaitu bisa dengan cara menggunakan media pembelajaran sesuai dengan zamannya. Contoh yang sesuai dengan zamannya, kalau di era yang sekarang ini penggunaan video pembelajaran contohnya. Kemudian latihan Google Form, latihan interaktif seperti Kahoot, kuisis, dan aplikasi belajar lainnya. Sehingga anak-anak itu kan ya, anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak zaman kita sekolah dulu.
anak-anak zaman sekarang itu lebih melek teknologi. Jadi mereka lebih suka teknologi yang modern. Nah, jadi kalau dikasih quiz, aplikasi yang kekinian, mereka akan lebih merasa tertarik lagi. Kemudian yang selanjutnya yang bisa saya lakukan yaitu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, entah itu sekolah yang ada di sekolah maupun dengan orang tua. Jadi di sini kita bisa bertukar pendapat, bisa saling melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kemudian bisa dengan cara mengenalkan nilai-nilai budaya lokal dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di setiap proses pembelajaran kelas. Jadi anak-anak di sini diusahakan untuk bisa dikenalkan dengan budaya-budaya lokal yang ada pada lingkungan di sekitar anak. Karena anak tidak mungkin lepas dari lingkungannya, dan tentunya mereka harus mengenal budaya yang ada di masyarakat sekitarnya, biar mereka itu lebih mengenal dan bisa bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang bisa saya lakukan lagi yaitu yang terakhir, belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kalau dulu kita belajar hanya bisa di sekolah saja, tapi kalau sekarang, kita bisa belajar walaupun seandainya siswa tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa mengadakan pembelajaran seperti kemarin kita waktu pandemi itu kita nggak bisa pembelajaran di sekolah, kita bisa melakukan daring, jadi bisa belajar lewat aplikasi online, secara online kita belajarnya. Ulangan juga bisa dilaksanakan dengan daring. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi di Hajat Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka belajar dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.